Halo semuanya, kami dari kelas TT 4904 akan menjelaskan mengenai BTS Tower. Nah, ini merupakan tugas besar dari matkul pengenalan teknik telekomunikasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Gladita Marta Rivera Sagala. Nama saya Budi Darmanta. Nama saya Alfiandra Furkon Kurniawan. Nama saya Sandi Ferus Ramadan. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu BTS Tower. Nah sebelum itu teman-teman udah sadar belum? Kalau hampir seluruh kegiatan kita sebagai seorang manusia itu berkaitan dengan yang namanya jaringan komunikasi. Nah, contohnya yaitu seperti menelpon, mengirim pesan, dan mengakses jaringan. Namun masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya jaringan seluler itu bekerja. Oleh karena itu, pada video ini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari BTS Tower, cara kerja, komponen, fungsi, jenis-jenis, serta aspek keamanannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BTS Tower. Jadi BTS itu adalah base singkatan dari Base Transceiver Station, yang yaitu perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio antara ponsel pengguna dengan jaringan operator seluler. Sedangkan BTS Tower itu adalah menara fisik yang digunakan sebagai pemasangan antena dan perangkat BTS agar sinyal dapat menjangkau area yang luas. Dengan adanya BTS Tower, sinyal seluler dapat dipancarkan dari ketinggian tertentu sehingga tidak terhalang oleh bangunan atau pepohonan. Tanpa BTS Tower, ponsel tidak akan mendapatkan sinyal, sehingga komunikasi tidak dapat dilakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari BTS Tower. Nah, fungsi utama dari BTS Tower yaitu menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan operator. Nah, namun ada juga beberapa fungsi di antaranya. Nah, antara lain yang pertama yaitu memancarkan dan menerima sinyal seluler. Nah, yang kedua yaitu sebagai penyedia layanan pada telepon, SMS, dan juga akses internet. Nah, yang ketiga yaitu menjaga kestabilan dan kualitas jaringan seluler. Nah, yang terakhir yang keempat. Yang keempat itu ada memperluas jangkauan jaringan di suatu wilayah. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku bakalan ngejelasin sedikit tentang komponen-komponen yang ada di menara tower ini. Nah, untuk komponen yang pertama itu ada menara atau tower. Apa itu? Nah, jadi dia itu adalah struktur besi tinggi yang berfungsi sebagai penyangga dari antena. Besi-besi yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua itu ada antena BTS. Nah, antena BTS ini itu berfungsi sebagai pemancar atau penerima sinyal dari radio ke ponsel. Nah, untuk yang ketiga itu ada perangkat BTS. Apa sih fungsinya? Dia itu berfungsi sebagai untuk mengolah sinyal suara atau data yang diterima. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya kabel fiber optik. Fungsinya itu untuk menghubungkan antara antena dan juga si perangkat BTS tadi. Kemudian untuk komponen yang kelima itu ada yang namanya shelter atau ruang BTS. Nah, jadi fungsinya shelter atau ruang BTS ini itu untuk sebagai tempat penyimpan alat-alat elektronik agar ketika nanti ada faktor cuaca yang datang, misalnya hujan seperti itu elektroniknya itu masih tetap bisa untuk terlindungi gitu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yang keenam itu ada yang namanya sumber daya listrik atau baterai cadangan. Fungsinya apa? Nah, fungsinya itu untuk ketika terjadi pemadaman listrik, jadi si BTS Tower ini tetap bisa untuk menyala seperti biasa. Nah, mungkin untuk komponennya seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari BTS Tower.
cara kerja dari BTS Tower sendiri akan saya jelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Yang pertama, saat kita melakukan panggilan telepon atau mengakses internet, ponsel akan mengirim sinyal ke antena BTS terdekat. Kedua, sinyal tersebut akan diterima oleh BTS dan diproses oleh server jaringan operator. Yang ketiga, data tersebut akan dikirimkan ke tujuan. Nah, baik itu ponsel lain maupun server internet. Yang terakhir, sinyal akan dikembalikan kepada ponsel pengirim melalui BTS terdekat. Nah, proses ini terjadi dengan waktu yang sangat singkat sehingga komunikasi terasa sangat instan. Oke, jadi saya akan ngasih tahu ada apa aja sih jenis-jenis BTS Tower. BTS Tower memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama itu ada Self Supporting Tower, yaitu menara yang berdiri sendiri. Yang kedua itu adalah Guyot Tower, menara yang ditopang oleh kawat baja. Yang ketiga itu ada Monopole, yaitu menara yang berbentuk satu tiang, sering digunakan di perkotaan. Selain itu, BTS juga bisa dipasang di atas gedung atau rooftop, atau langsung di atas tanah. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku bakal kasih informasi sedikit ke kalian mengenai dampak kesehatan dari adanya BTS ini. Nah, untuk BTS Tower itu aman ya teman-teman bagi kesehatan kita. Kenapa? Karena BTS ini telah memenuhi standar radiasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan dunia. Daya pancar sinyal BTS sendiri tergolong rendah dan berada di bawah ambang batas yang berbahaya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu-isu yang beredar mengenai BTS dan tower yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian, sebagai kesimpulan, jadi BTS Tower itu adalah infrastruktur yang sangat penting dalam sistem komunikasi seluler. Dengan adanya BTS, kita tuh bisa berkomunikasi jarak jauh, kita bisa mengakses informasi, kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, memudahkan kita lah teman-teman. Selain itu, dengan kita mengetahui cara kerja dari BTS ini, kita tuh jadi lebih menghargai dengan teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Sekian dari saya. Oke, kita sudah berada di penghujung video teman-teman. Jadi sekian mungkin video dari kami. Sebelumnya kami mau minta maaf jika dalam kata-kata kami ada kesalahan dan juga dalam penyampaian materi kami ada kesalahan. Sekian dari kami. Jalan-jalan ke pasar beli lobak. Cakep. Jangan lupa kasih nilai 100, Pak. Bener, Pak. Dah.